Ekonomi Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal pertama tahun 2023 dan angka tersebut menyusul kontraksi sebesar 0,5% pada kuartal 4 tahun 2022 lalu. Inflasi yang terus-menerus telah menjadi penyebab Jerman terperosok ke dalam resesi pada triwulan pertama 2023. Menurut data pertumbuhan yang telah dirilis sebagai ekonomi terbesar di Eropa, Jerman juga sangat terpengaruh oleh kelangkaan pasokan gas dari Rusia setelah invasi Ukraina. Data dari kantor statistik menunjukkan bahwa ekonomi Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,3% antara Januari dan Maret 2023. Angka ini menyusul kontraksi sebesar 0,5% dalam 3 bulan terakhir tahun sebelumnya. Andreas Schauerle, seorang analis di DK Bank mengatakan, dalam situasi inflasi yang sangat tinggi, konsumen Jerman sudah tidak mampu lagi sehingga menyeret seluruh perekonomian turun bersamanya. Kenaikan harga juga telah memberatkan pengeluaran rumah tangga seperti biaya makanan, pakaian, dan furnitur. Pesanan dari sektor industri juga mengalami penurunan yang mencerminkan dampak harga energi yang lebih tinggi terhadap bisnis. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu Bank Indonesia masih mewaspadai situasi ekonomi global yang masih dalam ketidakpastian. Apalagi Jerman sebagai negara ekonomi terbesar di wilayah Eropa memasuki masa resesi. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan bahwa kewaspadaan pada situasi global masih tinggi hingga arah ekonomi dalam negeri tetap akan dicermati secara mendalam. Situasi global yang masih tidak menentu membuat Bank Indonesia semakin mewaspadai dampaknya ke perekonomian dalam negeri. Bank Indonesia masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2023 akan mencapai 2,7% yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang lebih kuat. Namun pemulihan ekonomi negara maju tentunya masih menjadi catatan, terutama pemulihan Amerika Serikat yang masih tertahan akibat dampak kebijakan moneter ketat hingga situasi resesi Jerman yang ikut memperburuk keadaan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan pihaknya mewaspadai dan mencermati dampaknya ke situasi ekonomi dalam negeri, terutama saat investasi bangunan melambat pada kuartal pertama tahun ini. Sehingga BI masih akan terus memantau dampak lanjutan ketidakpastian global pada perekonomian untuk menentukan standar kebijakan moneter ke depan. Kalimat bias ke atasnya itu memang tidak kami masukkan di dalam kisarannya masih sama 4,5 sampai 5,3, tapi karena kami harus mendalami dulu bagaimana investasi ini khususnya yang bangunan itu kedepannya seperti moga-moga pola kalau misalnya tahun-tahun pemilu itu ada wait and see itu tidak terlalu memberi suatu tekanan yang kuat terhadap sikap atau perilaku dari korporasi atau dunia usaha yang untuk berinvestasi. Seperti diketahui, ekonomi Jerman masuk ke jurang resesi setelah mengalami kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Jerman menyusut 0,3% pada kuartal pertama tahun ini, sedangkan pada kuartal sebelumnya mengalami minus 0,5%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menakar dampak resesi ekonomi Jerman sudah tersambung melalui Zoom. Bersama dengan Bapak M. Rizal Taufik Rohman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya, halo, selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Mas Ras. Ya, salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah, salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Dan ini juga kalau kita lihat dengan kondisi beberapa negara maju nih ya, belakangan ini juga sudah mulai banyak yang masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, termasuk Jerman. 2 kali berturut-turut kalau kita lihat kuartal 1, kemudian kuartal 4 tahun lalu juga tumbuhnya negatif ini. Pak Rizal, apa yang bisa kita cermati dengan kondisi global terlebih dahulu? Silakan. Kondisi ini saya kira menunjukkan gitu ya bahwa kondisi ekonomi global sedang kondisi tidak baik-baik saja. Oke. Penuh risiko. Serta kondisi ekonomi juga sedang ketidakpastian juga pasti terjadi. Dan terutama untuk negara-negara maju, juga beberapa negara yang
memang sangat menggantungkan pangan dan energi terhadap negara-negara. Dan kita tahu juga bahwa pertumbuhan ekonomi global ini kan kontribusi terbesar dari negara maju. Dan artinya ini memperlihatkan bahwa ekonomi ke depan memang butuh dan juga menghadapi tantangan yang sangat besar untuk Indonesia yang sedang proses pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, tentu negara-negara besar terutama ya misalnya Jerman sekarang sudah resesi, karena memang masalahnya adalah di pangan dan energi. Jadi lagi-lagi masalah pangan dan energi global ini sebelum COVID, ya saat COVID hingga sekarang menjadi masalah. Kalau kita lihat dari pemicunya, ini Pak Rizal lebih kepada karena perang berkepanjangan Rusia-Ukraina begitu yang mengganggu rantai pasok tadi energi, pangan dan lain-lain, atau karena memang dampak dari COVID-19 yang masih menyelimuti negara-negara Eropa misalnya? Iya, saya kira ini kan berturut-turut ya di tengah COVID, kemudian juga harga naik gitu ya. Ditambah tiba-tiba Ukraina dan Rusia perang gitu ya. Energi makin naik, bahkan distribusi energi Rusia sebagai pemasok energi ke negara Eropa juga akhirnya kan membatasi gitu. Dan ini juga kemudian berpengaruh terhadap negara-negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Jadi kalau kemudian Jerman sekarang terjadi resesi, memang biang keroknya itu adalah ya pasokan energi yang selama ini menjadi katalis ekonomi mereka, ya, dan ini ternyata tidak pulih gitu ya. Sehingga tadi disebutkan betul ya. Jadi supply chain-nya dan juga kondisi produksi ekonominya menjadi terganggu. Baik, tapi kalau dilihat dari daya beli masyarakatnya sendiri begitu di Jerman, Anda melihat ini suatu hal yang karena memang tekanan tadi kemudian nanti akan bangkit lagi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat kah? Misalnya mungkin ada quantitative easing versi Jerman itu yang tengah disiapkan, atau bagaimana kalau kita lihat langkah-langkah ataupun strategi yang tengah disiapkan pemerintah Jerman ini, Pak Rizal? Ya, saya kira konsumsi dan investasi kan menjadi pendorong ya. Dan Jerman ini kan masyarakatnya rasional ya. Ketika harga sangat tinggi, ya tidak serta-merta konsumsi terus mengikuti harga itu ya. Pun income mereka saving cukup baik begitulah. Apalagi kan di Jerman dana pensiunnya juga pengelolaannya kan sangat baik gitu ya. Artinya apa? Sangat rasional dan konsumsi masyarakat juga betul-betul yang dibeli itu adalah barang-barang atau jasa yang memang betul-betul mereka butuhkan saat ini. Apalagi harga pangan naik gitu ya, kemudian juga energi apalagi gitu ya. Nah, ini saya kira menjadi catatannya untuk konsumsi. Termasuk juga investasi nih. Jadi meskipun investasi rebound ya untuk aktivitas ekonomi, apalagi sekarang partnernya katakanlah kegiatan aktivitas ekspor impor dengan Cina juga sudah mulai memperbaiki rantai pasoknya gitu ya. Tapi juga ternyata belum mendorong kinerja ekonomi untuk keluar dari resesi, dan itu sudah dilakukan di akhir tahun lalu gitu. Ya, lantas sejauh mana juga dampaknya terhadap kinerja ekspor, karena ada beberapa produk ataupun komoditas ekspor kita yang masuk ke Jerman, demikian juga dengan importasi Jerman ke Indonesia seperti kita tahu otomotif, kemudian manufaktur dan lain-lain. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rizal. Kita akan jeda sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Jerman itu seperti apa perkembangannya. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda dari tahun 2015. Kita lihat pergerakannya sampai dengan kuartal 1 tahun 2023. Ya, cenderung naik dari tahun 2015 sampai dengan 2017 mencapai 2,2%, kemudian 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan dari 2,2 turun 1,5% dan 0,6% di tahun 2019. Kemudian pandemi
COVID terjadi begitu di seluruh dunia dan dialami juga oleh Jerman di tahun 2020 negatif 5% kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Jerman. Namun kita lihat ini semakin berkurang karena di kuartal 4 tahun 2022 tercatat menjadi minus 0,5%, namun masih berlanjut sampai dengan kuartal 1 tahun 2023 minus 0,3%. Berarti memang 2 kuartal berturut-turut tumbuh negatif membuat ekonomi Jerman masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Kemudian bagaimana dengan realisasi investasi Jerman ke Indonesia? Ini menarik kalau kita cermati, justru mengalami pertumbuhan. Dari tahun 2020, BKPM mencatat sekitar 143,6 juta dolar Amerika. Tahun berikutnya di 2021 naik lagi 182,3 juta dolar dan di tahun lalu meningkat menjadi 195,5 juta dolar Amerika. Lantas bagaimana dengan neraca dagang Indonesia dan Jerman? Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di tahun 2019 untuk neraca dari ekspor impor Indonesia Jerman, kita lihat memang pertumbuhannya di tahun 2020 ada sedikit penurunan karena kita tahu ada pandemi COVID-19 di sana. Untuk importasinya memang masih mendominasi dari neraca dagang Indonesia Jerman. Baik, itu dia untuk ekspor impor yang memang masih besar importasinya dibandingkan dengan ekspor, berarti memang masih ada defisit neraca dagang Indonesia Jerman. Berikutnya, daftar 10 produk utama ekspor Indonesia ke Jerman, ada ikan, krustasi, kemudian moluska, invertebrata air lainnya, kemudian pohon hidup dan tanaman lain seperti umbi, akar dan sejenisnya, potong bunga dan dedaunan hias. Kemudian buah, kacang-kacangan yang dapat dimakan, kopi, teh, mate, rempah-rempah, bahan anyaman sayuran. Itu dia beberapa komoditas utama ekspor Indonesia ke Jerman. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Baik, Pak Rizal, kita akan lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan begitu, pertumbuhan ekonomi Jerman yang masih tumbuh negatif, kemudian realisasi investasi justru yang meningkat di Indonesia, apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah memang masih mencari negara-negara lain yang akan bisa menopang penerimaan negara Jerman tentunya dan pertumbuhan ekonomi Jerman secara umum ini, Pak Rizal? Ya, Jerman pasti melakukan ekspansi produk-produknya karena tadi di investasi meskipun sudah ribuan di industri, tapi ternyata pemberian nilai tambah di domestiknya juga masih belum optimal. Jerman coba melakukan ekspor termasuk di Indonesia ya. Bahkan angka ekspor di Indonesia juga semakin naik ya. Bahkan dari 2021 saja misalnya ke 2022 ya cukup signifikan ya. Jadi naik terus gitu nilainya. Betul. Karena memang produk-produk mesin ya, otomotif, kemudian juga plastik, kimia dan lain sebagainya, kita mesti sangat tergantung pada produk-produk Jerman. Jadi Jerman mencoba mendorong ya ekonominya meskipun di kondisi di dalam negeri dengan harga yang kan sebenarnya dari harga inflasi ini ya, inflasi inilah yang kemudian menjadi masalah besar bagi Jerman. Oke. Dari neraca dagang Indonesia Jerman secara khusus Anda melihat bagaimana? Tadi memang masih besar importasinya begitu ya kalau dibandingkan dengan ekspor kita ke Jerman. Iya, memang kita mesti mengambil peluang besar ya dengan kondisi Jerman saat ini. Artinya mereka membutuhkan pangan karena di Indonesia juga impor barang gitu ya. Mayoritas kan makanan ya. Betul. Dan ini perlu diperluas. Bahkan di 6 negara bagian itu sangat tergantung pada produk-produk Indonesia gitu. Oke. Ya, inilah yang saya kira peluang besar untuk membuka pasar dan juga memperluas pasar yang ada di Jerman saat ini. Oke, berarti kalau dari sisi nilai memang lebih besar nampaknya dari importasi Jerman. Mengingat itu adalah teknologi ya, otomotif, permesinan dan lain-lain dibandingkan dengan produk-produk komoditas Indonesia, makanan, kemudian alas kaki, tekstil, begitu ya Pak Rizal? Iya, betul. Karena memang kondisinya kita masih banyak importasi ke Jerman dibanding dengan ekspor kita. Tapi yang harus diambil peluang lebih besarnya gitu ya, adalah investasi Jerman ini. Ya. Jadi
Jerman punya teknologi, apalagi kondisi saat ini membutuhkan investasi di negara yang bisa mensupport mereka, ya, Iya. terutama di dalam perbaikan ekonomi. Baik, banyak sektor sebenarnya yang bisa dimanfaatkan dari teknologi yang dikembangkan oleh Jerman. Kita tahu ada pertanian, kemudian permesinan tadi, manufaktur, dan juga bahkan industri pertahanan. Nah, Pak Rizal, Anda melihat bagaimana? Apakah juga alih teknologi bisa dilakukan dengan masif begitu kalau kita lihat dengan perjanjian ataupun kerjasama bilateral Indonesia dan Jerman? Saya kira punya peluang besar ya, terutama ini teknologi yang bisa menopang kondisi ekonomi mereka saat ini, misalkan teknologi atau industri pangannya gitu ya. Oke, Yang kedua, industri otomotif yang saat ini udah memang sudah settle ya Jerman. oke. Termasuk juga industri pertahanan. Nah, ini juga saya kira bisa didorong. Bahkan pemerintah kan sudah mendekati Jerman ya untuk bisa berinvestasi di Indonesia ya, terutama di dalam menopang IKN ya. Betul. Dan ini juga saya kira peluang yang coba dilakukan pemerintah gitu ya untuk melakukan itu. Tapi jangan sampai investasi yang tidak memberikan pertumbuhan ekonomi atau nilai tambah bagi Indonesia maupun Jerman dalam short term gitu ya. Jadi pasti Jerman juga akan memikirkan itu ya. Oke. Mereka membutuhkan short term gitu ya, dan juga middle term. Mungkin long term oke, tapi saat ini ya Iya. mereka betul-betul membutuhkan yang short term. Oke, dengan kondisi resesi yang tengah dialami oleh Jerman begitu, lantas seberapa besar juga nih pengaruhnya terhadap upaya pemerintah misalnya mau meningkatkan volume ekspor kita dari beberapa komoditas tadi sudah disampaikan ada ikan, krustasi, kemudian moluska, pohon-pohonan, kemudian buah, kacang, kopi, teh dan lain-lain ini Pak Rizal. Iya, justru mesti didorong ya produksinya gitu ya. Plus juga saya kira produktivitas dari komoditas-komoditas itu. Plus juga perluas pasar di Jerman. Karena saat ini kan tadi saya sudah sampaikan di awal 6 negara negara bagian di Jerman itu sudah dari yang mencakup 64% ya populasi keseluruhan di Jerman Oke. itu memberi kontribusi cukup besar ya terhadap PDB-nya sekitar 68%, dan itu ya sangat tergantung ya salah satunya dari impor mereka produk-produk pangan kita. Iya, iya. Nah, lantas apakah strategi yang perlu diterapkan juga nih oleh pemerintah? Karena kita lihat kan tadi Bank Indonesia juga masih mencermati perkembangan kondisi ekonomi di Jerman, kemudian Kementerian Keuangan juga masih cukup pede dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup baik. Apakah kita bisa mengkombinasikan tadi dengan kondisi dalam negeri sambil kita juga bisa meningkatkan di sisi lain kinerja ekspor lah paling tidak ke negara Eropa termasuk Jerman. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Rizal. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Roman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Ya Pak Rizal, lantas strategi apa nih yang perlu diterapkan juga oleh pemerintah memanfaatkan kondisi yang ada begitu resesi ekonomi yang dialami oleh Jerman, tapi di satu sisi kita bisa meningkatkan juga nih kinerja ekspor atau bahkan investasi mereka ke Indonesia. Yang pasti harus memperkuat hubungan baik dengan Jerman ya, terutama di perdagangan. Oke. Kita sudah melakukan impor yang saya kira cukup banyak, cukup besar gitu ya. Ekspor juga saya kira tidak sedikit, dan ini yang perlu ditingkatkan. Jadi justru kita mesti memperkuat ya dorongan ekspor kita, terutama untuk komoditi-komoditi yang saat ini diperlukan oleh Jerman dalam mengantisipasi produk-produk yang harganya tinggi, tidak hanya di pangan tapi juga di energi. Nah, yang kedua, melakukan memanfaatkan saya kira ya capital inflow-nya mereka ya untuk investasi di Indonesia. Jadi Jerman dengan punya sistem ekonomi yang saya kira sangat kuat ya, society market gitu ya, social market, dan saya kira mereka pasti harus menopang ekonomi mereka melalui peningkatan ya investasi mereka yang bisa menghasilkan nilai tambah bagi PDB mereka gitu. Nah, kemungkinan ini juga menjadi cukup
strategis bagi bangsa Indonesia gitu ya, bagi pemerintah kita Oke. untuk mendekati lah Jerman gitu supaya bisa berinvestasi di Indonesia yang produk-produknya prospek bagi di pasar global ya. Bisa saja di di otomotif gitu ya dengan Oke. teknologi atau juga Kendaraan listrik begitu ya mungkin ya Pak Rizal? betul misalnya electric vehicle yang notabene teknologi Jerman juga bisa bersaing di pasar global. Oke. Nah, masalahnya proyeksi Anda kira-kira akan berlangsung sampai kapan ini, resesi ataupun, perlambatan ekonomi yang sedang dialami Jerman ke depannya? Iya, memang Jerman ini kan ekonominya semakin kontraksi itu kan mulai tahun lalu ya, Oke. terutama pasca perang Ukraina dan Rusia. Pasokan energinya juga terbata-bata lah kira-kira gitu ya, Oke. dengan harga yang sangat tinggi dan supply chain-nya atau rantai pasoknya akhirnya terganggu. Produksinya terganggu, mengaruhi pasar kerja, kemudian juga akhirnya yang konsumsi mereka. Nah, memang biang keroknya itu ya tadi lah, energi memang ya perang Ukraina dan Rusia ini Oke. yang mungkin Jerman ya kalau dilihat dari ini harus mencari sumber-sumber baru energi gitu ya, sumber energi baru yang bisa efisien di ekonomi mereka. Nah, Indonesia ya kalau bisa hadir di situ gitu ya, bisa mengekspor energi Ya. yang memang teknologi Jerman juga punya serta lebih efisien dari energi yang selama ini dipasok oleh Rusia gitu. Nah, itu justru menjadi peluang besar juga. Oke. Dengan demikian Anda sependapat begitu dengan pemerintah bahwa kondisi resesi ekonomi yang di Jerman tidak akan merambat atau berdampak secara khusus terhadap Indonesia? Ya, karena kan relatif ini ya 10% lah, nggak besar kalau Jerman itu. Oke. Tapi tentu punya peluang besar gitu ya kalau kita memanfaatkan itu. Tetapi kalau kemudian apakah dampaknya akan sistemik terhadap Indonesia, saya kira Indonesia sudah mulai stabil ekonominya. Oke. Dan tapi tetap harus waspada dan antisipatif Yes. ya, terutama di di industri-industri yang selama ini kita impor terhadap terhadap Jerman, terutama Ya. komoditas otomotif ya, kemudian transport teknologi dan beberapa komoditas impor lain. Baik, itu dia. Tetap waspada meskipun kita tahu kondisi fundamental Indonesia masih cukup baik begitu, dan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan paling tidak di level 5%-an begitu ya, Pak Rizal. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal atas waktu dan sharing yang Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Rizal. Terima kasih, sama-sama.